Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kemarin sudah saya janjikan, ya, saya sudah menerangkan ya, bahwa ternyata di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan itu dipengaruhi oleh dua hal yang saya sebut misteri dan stats ide itu, ya. Dari misteri dan stats ide itu akan berpengaruh terhadap perjalanan ketatanegaraan, termasuk ada politik hukumnya, ya, politik hukumnya responsif atau apa itu represif, ya, itu tergantung dari di stat ide, teori individualisme atau teori integralistik yang digunakan, termasuk teori integralistik plusnya, ya, dan itu akan tampak sekali ya, seperti yang sekarang tampak juga teori integralistik mulai diaju-ajukan lagi. Ini tampak dari hukum yang bersifat represif itu. Mungkin dari situ ada yang dipertanyakan atau mungkin ada yang berpendapat lain. Oke, monggo. Ya, Pak Tunggul, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama, terkait dengan beberapa usulan atau pengusul naskah Pancasila, ada Prof. Supomo, ada Mr. Yamin, dan ada Insinyur Soekarno, yang semuanya itu dikatakan sebagai Pancasila versi masing-masing. Pada saat itu, setelah saya baca bukunya R.M. Abi Kusuma, banyak buku-buku dari Prof. Yamin yang ditulis itu, naskah lahirnya Undang-Undang Jilid 1, 2, dan ketiga itu ternyata tidak match menurut perjalanan ketatanegaraan. Misalnya pada saat rapat ada yang hadir di bukunya Yamin ternyata dibantah oleh R.M. Abi Kusuma bahwa itu tidak hadir dan lain-lain. Memang pergulatan semacam ini perlu ada sebuah titik terang agar sejarah ketatanegaraan itu sinkron. Mungkin itu Pak yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya lihat di pembentukan Panitia 9 dalam menyusun yang lahirnya Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter itu, yang sekarang menjadi naskah Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, yang semuanya itu mengandung inti atau pokok tujuan negara, pernyataan kemerdekaan, dasar negara, dan lain-lainnya. Itu kan hanya sebuah kesepakatan, Pak Tunggul. Kenapa Muqaddimah itu mungkin dalam perjalanan ketatanegaraan kita, kalau misalnya kesepakatan itu mau dirubah, kan itu bisa dirubah gitu loh. Tidak menjadi patokan utuh bahwa itu adalah final, seperti halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan. Pada saat Founding Father merumuskan bentuk negara kesatuan, asal muasalnya kan banyak usulan. Salah satunya itu Muhammad Hatta, bahwa negara kepulauan seperti Indonesia itu tidak cocok negara kesatuan. Harusnya itu bentuk negaranya federal, karena kita terdiri dari beberapa pulau. Artinya saya ingin suatu hari nanti itu Madura bisa jadi provinsi, atau bukan sebuah negara, tapi provinsi lah minimal. Dan saya siap jadi gubernur pertamanya. Mungkin begitu Pak Tunggul. Terima kasih. Ya. Jadi memang kelemahan kita ada pada arsip, ya, yang saling tumpang tindih dan tidak saling mendukung kadang-kadang. Ya. Bahkan kita belajar ketatanegaraan aja perlu studi kepustakaan ke Belanda kadang-kadang, karena mungkin lebih lengkap di sana daripada arsip di sini. Jangankan begitu, ya,
yang sudah merdeka setelah 20 tahun aja arsipnya hilang. Super Semar itu. Ya. Apalagi yang tahun 45. Tuh, ya. Ada yang datang, dibilang nggak datang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu. Dan memang perlu, memang itu ada kepastian, ya, isinya apa, ya, kemudian siapa yang hadir, ya, dan kecenderungan, ya, saya lihat kecenderungan sejarah ini agak dibelok-belokkan, kecenderungan itu. Anda pernah baca bukunya sejarah, api sejarahnya itu siapa itu? Siapa itu? Surya Negara. Ya, itu banyak kejadian-kejadian yang dibelok-belokkan itu. Ya. Contoh, ya, itu apa itu? Ini salah satu contoh, ya. Itu apa, Budi Utomo. Ya, Budi Utomo itu sampai 1928 yang tidak setuju dengan negara Indonesia merdeka itu sebetulnya. Jadi dia kan, Budi Utomo ini kan perkumpulan kelompok-kelompok Jawa itu, ya kan, dan tidak menasional sebetulnya itu. Dan itu adalah kelompok-kelompok yang bekerjasama dengan Belanda. Yang waktu itu dia dimasukin, ya, doktrinnya supaya tidak memerdekakan Indonesia, salah satunya itu. Sampai 1928 loh, saya baca di sejarah itu loh, ya. Dan kok malah dipakai sebagai tonggak awal apa, Budi Utomo. Makanya saya dulu pernah bilang, kenapa enggak SI saja atau SDI, ya, yang sudah ngomong tentang nasionalisme waktu itu, bahkan mulai dari Aceh sampai di Maluku waktu itu, ya. Bahkan juga ngomong politik, sudah ada politiknya waktu itu, Sarekat Dagang Islam itu, 1905. Kenapa harus 1908 itu? Itu salah satunya, dan banyak. Dan kebetulan ada dua jilid, saya masih baca satu jilid, dan yang agak minder-minder itu saya catati gitu loh. Ini kok begini gitu, ya. Itu. Nah, itu mestinya yang harus diluruskan itu. Nah, ini perlu orang-orang sejarawan ya, yang jujur, maksud saya. Karena sejarah itu tergantung dari rezimnya, ya. Makanya saya tidak begitu percaya 100% pada suatu sejarah, ya. Karena sejarah itu tergantung dari rezim. Kalau rezim ini, maka sejarahnya akan belok ke sini. Mestinya sejarah itu nggak belok-belok gitu loh. Tapi ini berliku-liku, seperti di mana, di Padang sana ada belokan 29. Itu. Ya. Kalau Anda pengen tahu sejarah yang benar, nanti Anda banding-bandingkan bacaan api sejarahnya Surya Negara itu. Bagus itu betulnya. Dan di situ saya baru tahu ternyata banyak sekali sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan apa yang kita terima sekarang itu. Nah, itu walaupun mungkin kita tidak bisa menerima 100% ya, tapi ada paling tidak bekal untuk di dalam pemikiran kita apa iya gitu. Nah, itu nanti terserah dari pemahaman kita dan bacaan kita masing-masing itu. Itu Mas Imam, ya. Yang kedua, tentang Piagam Jakarta itu kan perjanjian, kesepakatan. Ya, dan kesepakatan ini bisa diubah-ubah. Bisa diubah, ya. Ya, katanya kalau perjanjian itu kan ada, kalau prinsip hukum internasional apa namanya? Semua perjanjian tidak boleh disimpangi, itu apa namanya? Consent to be bound, bukan? Consent to be bound. Bukan. Yang kemudian jadi asas umum di dalam ilmu hukum itu. Ya. Fakta servanda. Fakta sunt servanda, iya kan gitu. Ya, pertama itu. Yang kedua, bukannya kesepakatan itu tidak bisa diubah ya, bisa saja ya. Tapi yang dipermasalahkan ini kan ngubahnya itu tidak sesuai dengan prosedur yang benar itu. Maksudnya kan itu sebenarnya. Kalau ngubahnya nggak masalah sebenarnya.
yaitu pertama dari 9 orang itu hanya 1 orang yang terlibat dalam pengubahan itu, gitu loh. Yaitu Hatta sendiri. Masalahnya kan cuma di situ sebetulnya. Coba waktu itu 9 orang ngomong lagi gitu, kan ada semua waktu itu orangnya. Nah, itu akan berbeda jika hanya Hatta dan orang lain, 4 orang itu, ya. Itu hasilnya akan berbeda, Mas. Gitu. Karena kesepakatan 9 orang itu satu kata dan kalimat demi kalimat itu diperhitungkan sekali gitu. Dan disetujui oleh 9 orang secara bulat. Kenapa harus dirubah oleh 1 orang dengan orang lain? Gitu. Masalahnya cuma itu. Suasana kebatinan pembuatan kalimat itu beda dengan suasana kebatinan waktu merubah itu. Gitu. Itu Mas Imam. Jadi bukan masalah berubah, itu kan biasa. Biasa ya, cuma cara mengubahnya. Ini yang disebut sebagai menusuk dari belakang atau menusuk dalam selimut, ya itu maksudnya gitu loh. Yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah prosedur perubahan itu loh. Maksudnya cuma itu sebetulnya. Nah, akibat dari sesuatu yang berubah yang tidak sesuai dengan prosedur, maka efeknya akan lain. Ya, walaupun ada persetujuan, tapi persetujuan itu kan juga masih lonjong sebetulnya itu. Karena waktu saja, maka konstitusi ini harus jadi hari ini. Masalahnya kan begitu. Karena hari ini harus jadi, maka ya sudah ini dipakai untuk sementara. Nah, pertanyaannya sementara itu akhirnya sampai sekarang masalahnya itu. Ya, kalau istilahnya supir-supir ini sementara dan seterusnya ya ini maksudnya. Dipakai sampai sekarang. Bahkan sakti lagi yang saya katakan kemarin. Tidak pernah nggak dipakai UUD 45 itu. Mulai 45 sampai sekarang terpakai terus. Ya. Sampai tahun 50 pun, 49-50 pun dipakai. Di UUD udah di mana negara RI Jogja itu. 50 sampai 59 yang katanya pakai UUD masih digunakan. Tapi walaupun nggak digunakan, tapi secara hukum tidak dicabut itu. Ya, kalau kita orang hukum paham itu. Peraturan yang tidak dicabut maka tetap berlaku walaupun tidak diberlakukan. Itu betapa saktinya UUD 45 itu. Ya, makanya sekarang ada lagi kelompok-kelompok yang menginginkan kembali ke UUD 45 yang asli itu. Ya mungkin karena kesaktiannya itu mungkin. Ya. Atau mungkin bisa dipakai untuk Madura, itu contoh untuk Madura ya. Itu Mas Imam. Juga lainnya. Mungkin karena pada masa penyusunan Stableg gitu Pak, karena Madura ini kan sebenarnya dipisahkan dari Jawa. Misalnya di RBG di pasal 131 IS ini berlaku untuk Jawa dan Madura. Dan Madura, Jawa dan Madura. Nah, biasanya kan ada dan kan bukan atau. Ini mungkin Madura sebenarnya pulau yang memang seharusnya minimal provinsi sendiri, mungkin begitu Pak, nggak gabung ke Jawa Timur. Kalau dilihat dari historisnya itu. Pertanyaannya begini, kenapa nggak diperjuangkan? Masalahnya kan nggak ada yang memperjuangkan. Dulu Aceh itu masuk dalam Sumatera Utara. Kenapa Aceh memberontak itu? Karena dulu Aceh itu masuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Padahal Aceh adalah daerah modal. Dialah yang memberikan emas di mana itu? Apa itu namanya? Di Monas. Dialah yang memberikan apa itu pesawat pertama, Seolawah itu. Ya, lah kok kami nggak dianggap katanya. Bahkan apa Pangdamnya aja masuk Pangdam mana itu, Pangdam Sumatera Utara itu. Padahal itu orang rakyat Aceh itu bergembira dengan merdekanya Indonesia dan kemudian dia merasa wah ini kita bantu merdeka Indonesia ini. Tapi nggak dianggap dimasukkan di Sumatera Utara. Karena itulah muncul Daud Bereh itu. Ya.
pemberontakan Aceh itu karena merasa tidak diorangkan, ya. Yang akibat dari itu orang Jawa di sana dianggap orang kafir di sana itu. Marah sekali sama orang Jawa itu, ya. Ini saya banyak cerita dari bapak ibu saya karena bapak ibu saya tahun 55 itu ngajar di sana, gitu. Ya, sempat bertemu dengan Daud Bereh karena orang Jawa, tapi untungnya bisa ngaji dan bisa nulis Arab. Selamatnya di situ, gitu. Oh berarti Islam ya, akhirnya diterima itu. Tapi coba nggak bisa ngaji, nggak bisa nulis Arab, nggak diterima itu, bisa-bisa dibunuh itu. Ya, jadi orang Aceh itu sama dengan Madura, ya. Gitu. Ya cuma Madura nggak mau memperjuangkan terus-menerus. Aceh akhirnya jadi kesepakatannya kemudian Aceh jadi provinsi sendiri itu. Karena perjuangan itu, Mas. Ya. Walaupun kemudian masih ada ketidakadilan, kemudian muncul jadi negara otonomi khusus itu. Ya. Akhirnya jadi otonomi khusus dengan berlaku hukum Islam itu. Ya. Itu Mas Imam diperjuangkan itu, ya. Tapi tampaknya sekarang sudah mau ini, ya, mau ada provinsi. Saya dengar-dengar sudah ada pembicaraan tampaknya itu. Ya. Cuma mungkin kurang satu kalau nggak salah ya. Kabupaten atau kotanya Pak untuk memenuhi Iya, kalau syarat nggak salah. wilayah. Iya, iya. Ya mungkin yang di luar Madura Kepulauan mungkin kan bisa jadi satu nanti. Iya. Iya. Tapi saya lihat prosesnya itu yang untuk Kabupaten Sumeneb itu kan mau dipisah. Kabupaten Sumeneb sama Kabupaten Kepulauan. Tapi waktu itu saya mengusulkan kalau misalnya dipisah tanpa ada barter itu kayaknya Kabupaten Sumeneb nanti akan miskin. Nah, saya juga mengusulkan siap dipisah tapi minimal ada dua yang diminta, bahwa ada Universitas Negeri di Sumeneb, dan yang kedua ada Bandara Nasional, serta perbaikan sarana transportasi. Mungkin dari penghasilan APBD-nya dari sektor kelautan perikanan bisa ke sektor jasa nanti. Saya usulkan juga studi bandingnya ke Lamongan nanti, Pak. Tapi pembicaraannya masih, ya. Itu saya doakan kamu bisa jadi gubernurnya itu. Amin. Amin Asmati. Memang kekayaan Sumeneb kan di luar itu, minyak itu ya. Di Pagirungan itu, Pak, di kepulauan. Ya, kalau di Sumeneb aja kan hanya itu buah apa namanya itu? Buah apa namanya? Talango itu, Pak. Bukan, buah itu loh. Sebelum masuk Sumeneb itu apa? Desa apa namanya? Perenduan itu bukan? Setelah itu. Gulu-gulu. Terus. Kopedi. Bukan, terus. Perbatasan loh. Bukan Delima, satu apa namanya? Wah, enggak lulus Pak Imam jadi gubernur, Pak, kalau gitu, Pak. Cocok jadi gubernur. Aduh, sekarang lagi musim kalau nggak salah. Apa musim apa di sana? Srikaya itu, Pak. Srikaya. Oh, Sarkaja katanya, Pak. Sarkaja itu. Ya. Karena nanti penghasilannya dari Sarkaja. Jadi Sumeneb itu ya hasilnya dari luar, sama tembakau kalau nggak salah sana itu. Ya. Garam Kalianget, Pak. Kalianget sudah hampir mati gitu, sudah jelek gitu ya. Nah, garamnya karena kalah sama garam impor. Itu silakan lainnya. Izin Pak. Ya. Sharing saja nih, punten.
Bagus sekali memang. Sebenarnya pertanyaan minggu lalu ya, saya sudah lupa juga saya mau tanya apa. Tapi tadi jenengan ngomong tentang api sejarah memang bagus ya. Bukunya tebal dan kalau kami dulu di pergerakan memang disuruh baca itu. Jadi sejarah itu kan katanya memang sesuai dengan rezimnya ya. Ada yang sengaja dihilangkan. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang dihilangkan dan kita generasi muda tahu apa kalau memang nggak ada buku-buku seperti itu. Nah, dari buku Api Sejarah itu sebenarnya apa sih Pak yang pengen banget dihilangkan oleh pemerintah gitu ya untuk generasi kita? Apakah kalau kemarin kan jenengan jelaskan bahwa memang dari awal itu ada sejak Indonesia berdiri itu ya sudah ada yang radikal, sudah ada yang nasionalis Islamis gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin dihilangkan? Apakah begitu misalkan yang nasionalis Islamis itu memimpin, berarti yang sejarah yang tidak sesuai dengan alirannya itu dihilangkan, atau seperti apa sebenarnya gitu dinamika dalam sejarah kita itu Pak? Pendapat jenengan mawon kira-kira seperti apa? Apanya seperti itu, saling menghilangkan karena penyakit yang nggak bisa hilang. Penyakitnya nggak bisa hilang ini, penyakit kronis ya. Ya, mestinya kita bernegara itu harus bersifat jujur semua. Ya. Jadi, dan kita nggak bisa bernegara itu sendiri. Ya mestinya bersama-sama. Ya. Contohlah kalau nanti nggak seperti itu jadi bubar semua. Contohlah di mana itu daerah setelah Yordan itu apa itu? Israel Pak. Utaranya apa itu? Daerah apa itu? Negara apa itu? Itu Eropanya Timur Tengah itu loh. Qatar, bukan? Oh, bukan. Turki. Eropanya Aduh, saya kok jadi lupa itu namanya itu. Utaranya Ankara Istanbul. Bukan, negara. Uni Emirat Arab. Negara jejere Israel. Itu negara bersebelahan dengan Israel. Dengan Suriah. Itu negara apa itu? Yaman. Bukan. Itu orangnya seperti Eropa, bebas seperti di Eropa negara itu. Walaupun itu negara Timur Tengah, ya. Bukan Turki. Lebanon. Iya betul, Lebanon bebas, Pak. Lebanon itu negara kayak Eropa sudah di sana itu. Tetapi dalam konstitusinya itu atau dalam perundang-undangannya itu mengatakan yang jadi presiden harus dari, kalau nggak salah, Kristen Maronit. Yang jadi perdana menteri harus dari Islam Sunni. Ya, yang jadi ketua parlemen harus jadi dari Islam Syiah. Kemudian yang jadi perdana presiden, perdana menteri, kemudian legislatif ya. Kemudian yang jadi yudikatif Islam Kristen Ortodok. Sampai dibagi seperti itu. Karena apa? Karena bertikai terus-menerus. Ini kalau kami bayangkan ya, seperti di Indonesia seperti itu, akhirnya terjadi manipulasi akan seperti itu. Ya. Makanya kemudian terjadilah pembagian seperti itu. Dengan adanya pembagian seperti itu, setelah carut-marut nggak karu-karuan di Lebanon, sekarang jadi aman sekarang. Dan itu dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam pembagian itu. Kalau nggak salah dalam konstitusinya itu. Sehingga nggak bisa tidak. Harus yang dipilih harus dari kelompok ini. Karena sama-sama kuatnya. Gitu. Nah di Indonesia, saya katakan kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler sama-sama kuatnya itu. Gitu. Nggak ada yang saling menang sebetulnya. Kalau satu memegang tanpa keinginan dari ini, ya terus begitu. Salah satu memegang ya sama saja akan dihilangkan satu sama lain. Apa mau kita terus seperti itu? Gitu. Ya mungkin karena sabar saja orang Indonesia. Tapi kalau di sana kan serang itu, ya kan? Akhirnya terjadi seperti itu dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan seperti itu. Gitu.
Karena sudah terjadi sejarahnya seperti itu. Coba kita bandingkan seperti itu. Anda, kalau saya membandingkan seperti itu, bisa juga seperti itu. Masukkan aja dalam konstitusi, maka lebih aman. Jadi setiap nanti ada pemilihan presiden, siapa presiden, siapa wakil presiden, atau dua-duanya berkolaborasi di situ. Nanti siapa pemimpin dari legislatifnya harus dari kelompok Islam nasionalis, misalkan. Kalau presidennya dari Islam nasionalis, maka DPR-nya, ketua DPR dari Islam sekuler. Harus diimbangkan dengan begitu. Dan ini contoh fakta yang ternyata membawa kebaikan. Walaupun mungkin Anda nggak demokratis, Pak. Dan di sana juga nggak demokratis, tapi faktanya jadi aman. Demokratis kalau nggak aman apa anunya? Yang kita bernegara itu dalam rangka untuk hidup aman, tentram, sejahtera, ya kan? Untuk apa kita berdemokrasi tapi bertikai terus-menerus? Kemudian setiap pemilu mesti ada yang mati. Untuk apa? Seperti di India itu, kan mesti ada yang mati. Makanya setelah Libanon seperti itu, nggak ada yang mati pemilunya. Kenapa? Ya sudah yang dipilih itu kok. Tinggal yang dicalonkan dari, misalkan presidennya dari dari Kristen Maronit, ya, itu yang dicalonkan 2. Boleh yang milih siapa saja, yang 2 orang itu dipilih saat negara itu. Itu Mas Fatih, ya. Jadi ini contoh fakta yang mungkin bisa mengilhami, ya. Kalau Indonesia akan terus-menerus seperti ini, ya, tidak menutup kemungkinan, ya, karena ada pendistorsian sejarah yang terus-menerus, ya kan. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti dari kelompok lain yang berkuasa nanti akan didistorsi juga sejarah itu, gitu loh. Nah, kalau gitu terus-menerus untuk apa, gitu loh. Ya, kita coba berkiblat, ya, berkiblat walaupun tidak sepenuhnya seperti itu. Ke Libanon itu coba. saya tulis Pak, benar Pak. Ini nanti rencananya saya tulis dari jurnal. Bagus itu Pak gagasannya Pak. Bacaan apanya? Konstitusinya Libanon ya. Nanti habis ini tak baca. Bagus itu Pak, menarik Pak. Bagus. Satu nuwun. Pak Tunggul, mohon izin. Tapi apa tidak sebaliknya, Pak? Kalau misalnya yang dapat jatah ketua parlemen terus mau ingin menjadi presiden, yang dapat jatah ini, golongan ini, apa itu nanti enggak memperuncing bahwa di situ akan terjadi konflik mungkin antar agama, antar suku, atau antar apapun nanti. Dengan diaturnya seperti itu. Karena mungkin ada kecemburuan. Kenapa kok ini tidak bisa jadi presiden? Kenapa ini jatahnya ketua parlemen gitu? Makanya itu diatur dalam konstitusi dulu. Itu kalau nggak salah diatur di konstitusi itu. Nah, ngatur dengan konstitusi itu kan sudah pembicaraan dari kelompok-kelompok itu semua, gitu loh. Kan kesepakatan. Iya. Konstitusi kan kesepakatan. Gitu loh. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kesepakatan itu mungkin seperti Anda ada keinginan-keinginan yang lain, bisa juga akan berperang lagi. Nanti timbul kesepakatan baru. Gitu loh. Saya setelah melihat itu kok unik sekali ini. Dan ternyata jadi aman sekarang. Gitu. Karena masing-masing, saya lihat di sana masing-masing kelompok punya senjata soalnya. Gitu. Ya. Ini masalahnya itu, sama-sama kuatnya punya senjata. Dan tidak menutup kemungkinan di Indonesia bisa seperti ini, menurut saya. Ya kan? Lama-lama loh ya. Itu. Aneh tapi nyata ini. Wah, ini Pak Surabaya itu apa jenenge? Siap, Prof. Siap. Ampun. Amil. Oke. Ilegal itu, Pak.
Ilegal ini Pak Tunggul. Apa? Gimana Pak Jamil? Ini Alhamdulillah. ada suara-suara tentang Lebanon ini, sesuatu yang menggelitik saya ini sebetulnya. Akibat dari adanya adanya pendistorsian sejarah jika yang ada dua kelompok di Indonesia yang menurut saya adalah penyakit kronis ya sebelum merdeka sampai sekarang ya, dan itu nggak bisa dihilangkan dua penyakit itu, maka ya jalan satu-satunya mungkin perlu dicoba ini, ada cara kolaborasi. Setiap ada ya kolaborasi. Artinya tidak saling menyingkirkan gitu. Ya mungkin tidak persis seperti Lebanon, tapi mungkin waktu pemilu jika ada dua kelompok ini ya seperti kemarin itu kan ada dua ya, kemudian masuk di dalam kabinet juga ya. Tapi bukan hanya itu, sak rombongannya juga paru-paru gitu misalkan. Kan lebih enak kita daripada ini masuk di dalam kabinet hanya dua orang saja dari kelompoknya dia saja, kelompok lainnya ditinggal. Akhirnya ya tetap aja ini kampret sama apa itu cebong itu nggak hilang-hilang itu. Coba dapat apa katakanlah apa itu 6 sama 4 itu, yang menang dapat 6, yang 4 itu dibagi di antara itu. Indah sekali gitu. Tapi apa ya mau, tapi itu harus disepakati itu. Tidak sekarang, kesepakatan di dalam perundang-undangan, bila perlu dalam konstitusi. Kalau saya lihat nggak hilang-hilang ini, karena penyakit kronisnya itu. Ini sekedar untuk untuk mancing supaya pemikiran kita berkembang. Ada lagi? Ya, mohon izin Pak Tunggul. Bu Sofi. Mau menanyakan sedikit tentang UUD 1945. Kalau kita lihat dari sejarahnya kan sejak awal Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945 ini sebenarnya bersifat sementara. Dan kapankah dalam sejarah ini kemudian UUD 1945 kemudian dinyatakan sebagai undang-undang dasar yang tetap, dan apakah setelah reformasi ini, setelah ada perubahan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, apakah masih dimungkinkan meskipun sudah ada aturan secara rigid di pasal 37 tentang perubahan UUD 1945 ini, apakah mungkin seperti sejarah yang sebelumnya bisa terjadi perubahan UUD tanpa Undang-Undang Dasar itu diubah, tetapi dengan konvensi ketatanegaraan. Ngaten Pak Tunggul, matur nuwun. Sebetulnya perubahan Undang-Undang Dasar itu bisa secara konvensi, bisa secara langsung, ya kan? Artinya nggak usah merubah Undang-Undang Dasarnya, cukup dengan konvensi aja. Dan itu pernah dilakukan, ya. Contohnya maklumat pemerintah nomor X itu dari parlementer dari presidensi ke sistem parlementer. Itu kan konvensi itu. Artinya merubah, menidurkan pasal 17 Undang-Undang Dasar waktu itu. Ya. Artinya nggak usah bingung sebetulnya. Jadi kalau ada dulu waktu Orde Baru, merubah Undang-Undang Dasar itu sulit, nggak perlu dirubah. Ya. Bagi saya, jika ada keinginan bisa saja dengan konvensi itu gitu loh. Karena ternyata Undang-Undang Dasar 45 itu memang banyak kelemahan. Ya. Saya kasih contoh, kalau salah satu kelemahannya, ya, yang waktu itu ya, sekarang mungkin sudah berubah. Ya. Dan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR waktu itu, ya kan? Kemudian presiden bertanggung jawab kepada MPR. Jika presiden melanggar Undang-Undang Dasar dan haluan negara, maka dia bisa diberhentikan, dimintai pertanggungjawaban. Yang mengganti adalah siapa? Wakil presiden. Artinya bertanggung jawab adalah presiden. Bagaimana jika yang melanggar Undang-Undang Dasar itu wakil presiden? Siapa yang bertanggung jawab? Apa wakil presidennya? Dalam Undang-Undang Dasar tidak sebut wakil presiden. Presiden.
Maka presiden harus dimintai pertanggungjawaban. Turunlah dia. Kalau dia turun, siapa yang mengganti? Ya wakil presiden yang melanggar undang-undang dasar itu. Logikanya kan seperti itu. Gitu. Nah, itu perlu konvensi kayak gitu-gitu. Ya, kalau memang merubahnya sulit, gitu. Itu ya. Kemudian kapan Undang-Undang Dasar 45 itu ditetapkan? Ya, pertama kali ditetapkan ya setelah dekret presiden itu. Jadi kan UUD 45 berlaku 17 Agustus, 18 Agustus sampai 12 Desember 49. Setelah itu dia diberlakukan di RI di Jogja. Ya, setelah itu menurut Joko Sutono ditidurkan dan dimasukkan dalam kulkas. Ya kan? Kemudian setelah dekret presiden dikeluarkan, ditetapkan jadi Undang-Undang Dasar ini sekarang yang digunakan. Tuh. Nah, kemudian ada malapetaka dengan Undang-Undang Dasar itu. Kemudian oleh Orde Baru ditetapkan karena ada malapetaka ini karena kita tidak melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Maka kita sekarang harus tetap melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Jadilah UUD 45 itu jalan. Ditetapkan lagi, ya, artinya digunakan lagi. Baru setelah reformasi, ternyata dianggap bahwa UUD 45 itu ada masalah, banyak masalah. Maka perlu diganti atau diubah. Kalau saya katakan versinya Udah Brawijaya diganti dulu. Ya. Tapi kemudian ada yang diubah. Ya. Akhirnya diubah, jadi masalah lagi. Ya kan? Masalahnya apa? Ya, ada beberapa pasal jadi masalah. Contohnya ya pasal berapa itu? 18 ya. Yang bersifat apa itu? Serikat Indonesia adalah pasal 1 dengan pasal 18. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, ya. Kemudian pasal 18 ayat 85 kalau nggak salah itu. Itu nuansanya kan federal itu. Ya. Mungkin waktu itu ya. Karena kuatnya waktu ada perubahan ya, kuatnya orang untuk melakukan federal itu. Sehingga ada semacam kompromi itu. Kalau menurut saya loh ya. Kenapa? Saya masih ingat tahun 99 kalau nggak salah. Jadi Pak Ibnu, Pak Jasim, saya, Bu Karni itu waktu itu PPO Toda ya. Waktu itu saya jadi bendaranya PPO Toda waktu itu. Itu mendapat dana dari USAID kalau nggak salah. Ya. Untuk melakukan penelitian di 17 provinsi tentang Indonesia itu mau negara kesatuan atau negara federal. Saya dapat tempat di NTB waktu itu. Saya berangkat ke NTB itu. Sudah dikasih apa itu kuesioner jumlah 300 untuk yang harus diberikan kepada tokoh politik ya. Kemudian tokoh agama, partai politik, ASN, pemuda, semua terwakili. Ada dibagi berapa-berapa. Ya. Bu Karni kalau nggak salah dapat di Sulawesi Selatan itu. Kemudian dapat bojo itu, Mas Sopo itu. Saya ingat berangkatnya sama Bu Karni. Berangkat dia nginep di rumah Bu Karni itu. Kemudian ke Surabaya bareng-bareng. Kemudian dia ke Sulawesi Selatan ya. Terus saya ini ya, jadi kemudian ternyata ada kenapa dia pilih ke sana ya karena ada itu kira-kira ya. Nanti tanyakan sendiri itu. Kalau Pak Jasim nggak tahu belah mana saya tahu itu ya. Nah, ini kuesioner itu harus ditulis setelah ada debat tentang negara Indonesia pakai negara kesatuan atau negara federal. Lewat RCTI kalau nggak salah waktu itu. Ya, harus nonton dulu, disiarkan secara nasional. Ya, jadi kelompok waktu itu kelompok Amin Rais dan kelompok non Amin Rais yang non Rais kalau nggak salah yang federal kalau nggak salah. Tapi ternyata nggak jadi itu.
rupanya nggak jadi debat itu di TV. Ya. Tapi saya waktu itu punya orang yang di mana itu di NTB di Lombok sana, saya kirim dulu. Ya. Terus saya iseng sebenarnya. Saya coba 100 bagiin dulu. Saya bilang 100 bagiin dulu. Sebelum ada apa itu debat itu. Tapi karena nggak ada debat, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Karena tidak jadi dilaksanakan, maka semua masalah debat negara kesatuan maupun federal ditiadakan dan tidak boleh ngomong tentang negara federal. Semua sekarang kembali ke NKRI. Akhirnya dananya ini nggak bisa dilakukan, nggak bisa dicairkan. Karena nggak bisa dicairkan, ya, maka dirubah. Nggak bisa dicairkan, maksudnya dananya itu sudah masuk di Indonesia, ya, tinggal ngambil saja, tapi belum bisa di Surabaya kan nggak ada perwakilan apa konsulnya di Surabaya. Akhirnya dirubah jadi TAP MPRS nomor 25 itu perlu dicabut atau tidak, dirubah jadi itu waktu itu. Tapi waktu saya lempar 100 itu di tingkat NTB sana, ya kan, itu 70% itu pengen federal, 70% itu. Dari 100 yang saya iseng-iseng saya lemparkan itu sebelum debat itu. Saya nggak bisa membayangkan kalau Indonesia kira-kira dilempar itu mungkin hampir 3/4 Indonesia itu pengen federal kira-kira. Kecuali mungkin Madura sama Jawa ini ya nggak punya bahan, ya nggak punya SDA itu. Ya, kalau Jawa kan bukan SDA, yang punya SDM, ya SDM-nya saja. Indonesia nanti Jawa nanti bisa negara bagian Jawa, ya, impor tenaga kerja ini. Saya bayangkan seperti itu. Itu yang terjadi waktu itu, ya. Karena saya ikut terlibat waktu itu, ya. Kemudian jadi TAP MPRS itu, ya, 90% tetap dipertahankan waktu itu. Nah, itu dengan itu mungkin, ya, itu kan waktu masih dalam taraf untuk perubahan Undang-Undang Dasar waktu itu, ya. Karena itu kemudian muncul pasal 18 ayat 5 itu yang nuansanya jadi federal, walaupun di pasal 1 ayat 1-nya kita negara kesatuan. Yang menurut kita kan sebagai orang hukum, wah ini kok bertentangan begini. Kira-kira begitu. Ya. Pak. Ya. Izin Pak, mau tanya. Siapa Pak? Ini Amiruddin, Pak. Ya, ini Amiruddin. Izin Pak, saya kebetulan skripsi saya waktu di S1 itu judulnya Sejarah Hukum Proses Pengakuan, Pak, pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar Den Haag. Saya menggunakan istilah pengakuan karena saya pikir waktu itu ada perdebatan penyerahan. Kalau literasi Belanda kan kita tahu penyerahan gitu. Kita nggak mau itu kemerdekaan, kita terjemahkan sebagai dikasihkan. Lalu ada pengembalian juga. Saya pilih frase atau kata pengakuan. Artinya 17 Agustus itu memang kita sudah merdeka, cuman belum diakui, ada pengakuannya belum dapat. Nah, dalam sejarah memang ruang lingkup penelitian saya itu dari 1745 sampai dengan KMB itu Pak, tahun 49. Nah, memang ada sedikit yang belum tuntas saya teliti. Sayangnya pas di S2 saya ngambil perjanjian internasional pula Pak, karena S1-nya tertarik adanya perjanjian itu saya meneliti S2-nya saya lari ke hukum internasional. Nah, sekarang ini saya kembali lagi ke HTN. Terkait ini Pak yang Bapak sampaikan, ketika Undang-Undang Dasar 45 pertama kali yang sifatnya individualisme, kemudian di tahun 59 pasca dekret itu sudah mulai ada integralistik. Apakah ada pengaruh
politik pada saat itu yang mempengaruhi sifat ke Undang-Undang Dasar 45 pada saat itu, Pak. Ya, sehingga dari individualisme menjadi integralistik. Kemudian pasca lahirnya reformasi ada integralistik plus yang Bapak sampaikan. Yang penasaran saya itu plusnya di mana? Apakah Orde Baru. Ya, Orde Baru. Oh, yang integralistik plus itu pada saat Orde Baru. Oh, ya. Nah, ini yang saya perlu mendapat pencerahan kembali, Pak, itu yang integralistik itu kaitannya filosofinya, secara filosofi misalkan itu pendekatannya dengan apa, Pak, pada saat itu. Kemudian kita memang itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini banyak pihak-pihak, ya, ini kondisi politik yang ada di bangsa ini sekarang ini banyak yang ingin kembali, yang Bapak sampaikan tadi, ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Padahal kita sadari ketika pidato Bung Karno 18 Agustus 45 itu mengatakan bahwa ini untuk sementara memang. Kelak akan kita buat Undang-Undang Dasar yang betul-betul, bahkan Soekarno pada saat itu mengatakan Undang-Undang 45 itu dengan istilah apa ya? Revolusioner, saya lupa itu bukunya. Pokoknya sementara sifatnya. Nah, nanti akan kita rancang suatu undang-undang dasar yang betul-betul mengilhami bangsa Indonesia gitu. Intinya Undang-Undang Dasar 45 pada saat itu memang dibuat untuk sementara, dan kenapa kita harus alergi terhadap amandemen begitu. Nah, artinya dari pendiri negara ini juga sudah mencita-citakan akan dirubah, ya. Nah, sekarang kita menuju amandemen Undang-Undang Dasar 45, bahkan dengar rumornya kita sudah menuju ke amandemen yang kelima. Nah, bagaimana Pak pendapat atau pandang Bapak, Pak, untuk penjelasan ini? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, yang pertama, kalau pengembalian itu hubungannya dengan penyerahan. Ya, istilah yang kita gunakan pengembalian kedaulatan. Kalau dari sana penyerahan. Ya, kalau pengakuan itu istilah umum saja ya. Jadi ya akibat ada apakah penyerahan atau pengembalian maka timbul pengakuan itu. Ya, jadi nggak masalah itu. Ya. Yang dimasalahkan kata-kata penyerahan dan pengembalian itu. Ya. Bagi kita ya pengembalian ya karena diambil orang lain. Jadi kalau pengakuannya sudah, makanya timbul pengakuan de facto de jure. Ya, maka waktu pengembalian kedaulatan itu timbul pengakuan yang de jure itu. Ya. Yang kedua, masalah di stats ide itu ya di dalam pertarungan diwujudkan dalam suatu hukum norma, maka yang memenangkan adalah kelompok individualisme, ya, tertuang dalam pasal-pasal itu. Ya. Sementara kelompok-kelompok lainnya, termasuk kelompok integralistik, itu tidak terakomodasi. Tetapi dalam prakteknya, karena Undang-Undang Dasar tadi itu bersifat integralistik, bersifat kalau saya sebut istilahnya asbab mahasin, ya, untuk integrasi, ya, maka Undang-Undang Dasar itu banyak loophole-nya, ya, banyak kekosongan-kekosongan, banyak biasnya, sehingga bisa saja apapun ide atau ide-ide atau ideologi dulu bisa masuk di semua, karena dimungkinkan untuk itu. Nah, yang paling kuat ya, maka kelompok-kelompok dari yang namanya integralistik itu. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan dari kelompok, mungkin dari kelompok Islam, dari kelompok mana itu, dari kelompok komunis, ya, sosialis, ya. Nah, ini yang paling kuat adalah kelompok integralistik itu. Dan itu sudah dilaksanakan. Karena apa? Karena ternyata yang pendukung pertama untuk melaksanakan integralistik yaitu tahun 59 adalah ada orangnya waktu itu, yaitu Soekarno, ya kan pendukung Supomo dia.
yang waktu itu dia tidak menginginkan adanya HAM masuk dalam Undang-Undang Dasar. Maka jadilah dalam pelaksanaannya, walaupun Undang-Undang Dasarnya tetap. Saya pernah bilang dulu, ya, walaupun nggak kepada Anda, saya bilang itu Undang-Undang Dasar 45 itu enak bagi penguasa, tidak enak bagi rakyat. Umpama mobil itu ya semacam apa ya, Alphard gitu ya, untuk penguasa. Bagi Anda ya kayak opleknya Sidin, kira-kira. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena itu bagi penguasa enak waktu itu. Sampai terjadi Orde Lama itu seperti itu, berdarah-darah waktu itu. Karena nggak pakai HAM, pelanggar HAM banyak sekali. Nah, ternyata oleh Orde Baru itu dianggap kesalahan. Tetap mempertahankan UUD 45, tapi dia dengan melihat peluang ini, ya nanti akan seperti itu. 66 sampai 73 masih baik, ya, walaupun 71 sudah mulai unsur-unsur integrasi mulai masuk. 73 mulai masuk dengan penyatuan partai-partai politik itu, yang niru negara telenovela yang saya katakan kemarin. Cuma ini pakai plus. Pengalaman dari yang Orde Baru yang tidak pakai plus, yaitu nggak pakai HAM, ini pakai HAM. Gitu. Maka muncul ada HAM-nya. Kadang-kadang disebut integralistik Indonesia itu. Itu yang pakai HAM itu. Kalau integralistik murni nggak ada HAM-nya. Ya, walaupun HAM-nya disesuaikan dengan keadaan, artinya munculnya HAM karena adanya demokratisasi dan lingkungan waktu itu. Ya. Kalpataru itu ada Kalpataru berhubungan dengan utang lah intinya. Ya. Kalau nggak ada HAM-nya nggak dikasih utang gitu, maka muncul itu. Tapi walaupun begitu ya tetap sama, ya. Cuma metodenya aja yang berbeda. Karena dalam integralistik itu bagikan suatu keluarga, dalam keluarga itu kalau ini gampang-gampang ya, dalam keluarga itu tidak ada bekas, ya kan? Yang saya katakan kemarin nggak ada bekas bapak, ya kan? Kalau model Soekarno kan presiden seumur hidup supaya nggak bekas, nggak mantan. Tapi kalau model Pak Harto dipakai mekanisme yang agak smooth, 5 tahunan, pilih terus. Jalannya pakai apa? Ya ini pakai. Kalau Pak Soekarno pakai Nasakam, kalau ini pakai P4. Itu. Jadi gitu Mas. Ya. Nah reformasi ini saya lihat awalnya baik, nggak tahu sekarang, nggak tahu pakai apa lagi. Mungkin pakai HIP mungkin. Ada HIP yang baru mungkin. Tapi nggak tahu lah itu ya. Itu saya belum mempelajari tentang HIP saya. Ya. Tampaknya ini mau diundang-undangkan HIP itu kan tampaknya kan agak melenceng itu. Ya. Nah, ini naga-naganya kan ke sana dari kalau saya lihat dari HIP-nya itu, undang-undang HIP yang kemudian diprotes kemarin itu. Tapi jangan-jangan mau ke sana. Karena apa? Ya karena tampak dari kehidupan sehari-hari hukumnya sudah bersifat represif sekarang, mulai represif. Itu Mas Mir, ya. Mas, terima kasih Pak Amiruddin Denny. Ya, saya kira cukup segini dulu ya. Minggu depan dilanjutkan lagi ya. Wis tak absennya, nggih. Nggih, matur nuwun, makasih Pak Tunggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya keluar koneksi internet.